Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu berbagi firman Tuhan yang sangat mengingatkan kita di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang semakin jahat. Di dalam Amsal pasal 11 ayat yang keempat menyatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ayat ini mengajarkan bahwa kekayaan tidak akan mampu menyelamatkan seseorang pada hari penghakiman Tuhan atau pada masa-masa kesulitan hidup lainnya. Sedangkan kehidupan yang dijalani dengan benar atau kebenaran akan memberikan perlindungan dari kematian dan kebinasaan, baik secara fisik maupun spiritual. Penjelasan Amsal pasal 11 ayat 4 ini, kekayaan tidak berguna pada hari kemurkaan. Hari kemurkaan dapat berujuk pada penghakiman Tuhan atau pada masa-masa krisis dan kesulitan yang dahsyat dalam hidup. Pada saat-saat tersebut kekayaan yang dikumpulkan di dunia tidak akan berarti apa-apa. Kita melihat sendiri kejadian yang terjadi ya di saat kerusuhan, demo yang begitu menghancurkan ya rumah-rumah mewah, harta-harta benda yang dikumpulkan begitu banyak dengan harga yang sangat fantastis. Semuanya tidak bisa menyelamatkan orang tersebut. Ya, benarlah firman Tuhan ini ya dan amin bahwa masa-masa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Justru dengan banyaknya harta benda yang terkumpul itu menjadi ancaman nyawa jadinya, menjadi ancaman bagi jiwanya. Tidak bisa menyelamatkan. Itu sebabnya firman Tuhan ini digenapi di hari-hari ini. Bahwa harta yang dikumpulkan begitu banyak ketika murka terjadi, murka Allah terjadi, diizinkanlah keadaan-keadaan yang sepertinya murka Allah datang dalam kehidupan kita. Tidak bisa itu kekayaan itu menyelamatkan yang tadi dikumpulkan dengan harga yang miliaran rupiah. Tidak bisa menyelamatkan orang tersebut. Ini merupakan satu contoh bahwa firman Tuhan itu ya benar dan ya dan amin. Ya saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu yang sesungguhnya menyelamatkan kita. Kebenaran itu apa? Kebenaran di sini adalah berarti kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup yang benar, tulus dan jujur. Hidup yang benar ini akan memberikan perlindungan dan keselamatan dari kematian maut yang bisa berarti kematian kekal atau kematian secara fisik. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita hidup beribadah, kita hidup jujur, benar, dengan tulus melakukannya dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami yang namanya kemurkaan itu. Karena Tuhan tahu orang yang hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan tahu orang yang hidup dalam ketulusan. Tuhan tahu orang yang hidup dalam kejujuran. Apatah lagi dalam masalah mengumpulkan harta. Jika kita mengumpulkan harta dengan tidak jujur dan melakukan sesuatu, yaitu mungkin bisnis kita, usaha kita dengan tidak jujur, maka semuanya itu tidak akan bisa menyelamatkan saya dan saudara. Bisa-bisa itu menjadi satu ancaman bagi saya dan saudara. Seperti apa yang kita sedang lihat di hari-hari ini. Begitu banyaknya harta benda yang dikumpulkan oleh pemiliknya, ya, tidak bisa menyelamatkan orang tersebut. Nah, firman Tuhan juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, di situ perikopnya dalam Alkitab hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, kita melihat firman Tuhan ini ya dan amin. Tuhan sudah mengingatkan dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20 bahwa
Nggak perlu kita harus mengumpulkan harta yang banyak di bumi. Karena Tuhan sudah kasih ingat bahwa itu ngengat dan karat akan memakan, bahkan merusaknya. Pencuri membongkar dan mencurinya. Kita melihat terjadi, tergenapi. Begitu banyak harta yang dibongkar, dirusak dan dicuri. Ya, tidak ada arti, tidak bermanfaat. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara, umat-umat Tuhan yang takut akan Tuhan, mari kita kumpulkan harta di surga. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya, tetapi ketika kita kaya, mari kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Orang-orang yang memerlukan bantuan, mungkin dia adalah seorang janda yang susah, seorang duda yang susah, anak yatim piatu, yang membutuhkan keluarga yang memang tidak mampu, mari kita perhatikan. Nah, ini yang Tuhan maksudkan di dalam ayat yang ke-20, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusak dan mencurinya. Kita mengumpulkan harta di surga, kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang Tuhan inginkan ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita memiliki kekayaan yang berlebihan. Daripada mengumpulkan harta yang berlebihan, ketika kita mati kita tidak dapat membawanya. Mari bersedekah, mari kita berbagi, mari kita memperhatikan, dan kita mau peka. Apa sih yang Tuhan mau ketika saya diberkati? Bertanyalah kepada Tuhan ketika engkau diberkati Tuhan. Ketika engkau bertanya, pasti Tuhan akan ingatkan engkau apa yang harus engkau lakukan. Tapi banyak juga orang bukan dia menunggu dia kaya, dia berbagi. Ketika dia berlebihan, ketika dia ada berkat, dia berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bukan berarti dia menunggu kaya yang berlimpah-limpah. Tapi ketika hatinya digerakkan oleh Tuhan, dia berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang Tuhan inginkan. Mari umat-umat Tuhan dimanapun berada, kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan, mari kita belajar dan merenungkan dan melakukannya. Karena kita melihat dan kita saksikan sendiri harta yang begitu banyak yang dikumpulkan dengan nilai yang sangat fantastis, dengan sekejapnya dihancurkan, dibongkar, ya, dan dicuri oleh orang-orang yang Tuhan izinkan terjadi. Mari umat Tuhan dimanapun berada, jika engkau saat ini adalah orang yang diberkati Tuhan, mari berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Dan ketika kita berbagi, kita mengumpulkan harta yang kekal. Saat kita kembali, kita telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Kita memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Kita melihat di sekeliling kita, mungkin ada keluarga-keluarga kita yang perlu diberi dukungan, support, keuangan, ya. Nah, jangan pernah ragu untuk melakukannya, karena Tuhan tidak akan tinggalkan orang yang selalu memberkati orang lain. Maka berkat yang sisa di dalam hidup kita itu kita nikmatinya dengan penuh sukacita. Tidak ada lagi rasa takut, kekhawatiran oleh karena harta yang begitu banyak yang kita kumpulkan. Kita melihat sendiri, bukankah itu kesia-siaan? Firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Bagi anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, kita belajar kembali kepada firman, agar kita tidak salah ketika kita di dunia ini terus mengumpulkan harta benda dunia. Tetapi ketika itu dia pun hilang, lenyap, rusak, dibongkar dan dicuri oleh orang lain. Kita tidak pernah merasa kecewa, karena kita tahu Tuhanlah menjadi harta yang kekal bagi saya dan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan ini menjadi satu kekuatan dan terus mengingatkan kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.